Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, Mohon izin sebelumnya saya ingin belajar banyak pada Pak Anang selaku kepala sekolah. Akhirnya saya ingin belajar tentang manajemen sekolah, ya sekedar belajar gitu Pak. Terutama begini Pak, mengenai dilema dilema etika dan rujukan moral ya. Selama Bapak memimpin sekolah pastinya ya ada lah kasus-kasus seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat Bapak itu untuk dalam mengambil keputusan dalam menghadapi dilema etika tersebut Pak? Gitu. ya gitu. Nggih. Ya, makasih Pak Dodis. Terkadang ya kita sama saja ya, karena saya juga kepala sekolah, saya menghadapi. Kadang-kadang dilema itu kan pilihan antara baik dan baik atau baik dan buruk. Susah kalau sudah baik dan baik. Ya, memilihnya itu etika, ya, kemudian rujukan moral. Ini ada paradigmanya itu kan. Yang pertama, setidaknya saya pertimbangkan jangka pendek, jangka panjang. Ya, kebaikan itu kadang kebaikan jangka pendek, apa jangka panjang. Biasanya saya mengutamakan kedua-duanya, terutama jangka panjang. Ini contoh yang paling sederhana, memilih misalnya kemarin, mungkin saya nyatakan satu kegiatan yang baik, refreshing bersama Bapak Ibu atau Bapak-Bapak guru. Refreshing ini, bagus ini. Sedangkan satunya memilih saya harus rapat dinas di kabupaten. Mana yang saya pilih? Ya, tentu rapat dinas saya pilih. Ya. Tapi caranya harus lebih halus. Ya, lebih halus. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pujian-pujian atau penghargaan kepada Bapak Ibu guru dan siswa serta usaha. Ya. Itu juga untuk mengeliminir ketika nanti memilih hal-hal yang baik. Ya. Misalnya memberikan sanksi kepada Bapak Ibu guru dan serta usaha. Mereka menyadari karena sebelumnya sudah ada penghargaan. Ini ketika terjadi. Ketika paling nyata di sekolah kita, ya, ketika reposisi, ya, fungsi-fungsi Bapak Ibu, ya, kadang saya rolling, kadang saya beli penguatan, itu juga memerlukan ini pilihan-pilihan ya, secara etika, ya, secara moral juga itu secara gambar umum begitu. Iya Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Tadi sudah disebutkan bahwa apabila itu ada dua kepentingan yang baik, sama-sama benar gitu ya, maka ada jangka panjang dan jangka pendek. Kira-kira untuk menentukan mana yang lebih prioritas itu ada nggak Pak prosedur atau langkah-langkah yang biasanya Bapak lakukan? Iya. Jadi ketika menyangkut dilema itu biasanya masalah itu saya kembangkan dengan kaitan-kaitan di sampingnya. Yang pertama, saya koordinasi dengan misalnya sekolah Parawaka, Kaprodi, KTU, bahkan bendahara. Ya. Itu. Kemudian yang bersangkutan, ya, bisa pertimbangkan kemudian semua masukan itu, ya, setelah dianggap benar, dianggap tepat, yang bersangkutan, beberapa teman-teman atau pihak-pihak yang terkait, saya beri penguatan dulu, terakhir saya eksekusi. Itu langkah-langkah. Baik Pak. Terkadang dalam mengambil keputusan kita tidak memiliki cukup waktu Pak. Jadinya kita ada waktu yang sangat singkat, kita harus memberikan keputusan cepat sehingga kita tidak bisa banyak berkoordinasi dengan cukup orang gitu Pak. Itu menurut pengalaman
Bapak, bagaimana Bapak menyikapi hal yang demikian Pak? Ya, tadi ada jangka pendek, jangka panjang, ada yang insidental kan, atau eksiden. Accidental itu Iya, Pak, ya. ya. Contoh kejadian nyata pada Pak Gutaris. Iya, Kan? iya. Ketika terjadi ujian kecelakaan, ya, saya harus ambil langkah. Yang pertama, Gutaris harus diamankan. Secara pribadi, kedinasan, ya, kan saya amankan dengan cara istirahat. Iya. Ya. Kemudian satu itu juga, ya, tugas-tugas beban beratnya Pak Gutaris saya alihkan ke guru yang lain yang kira-kira mampu. Jadi tanpa rapat. Saya gitu ya. Iya. Nah, itu kira-kira. Tentunya dalam mengambil keputusan pastinya ada tantangan Pak, tantangan dari pihak internal maupun eksternal. Itu bagaimana Bapak menyikapi tantangan tersebut Pak? Ya. Contoh juga ini ya, ada individu lawan masyarakat, ya, Iya. ya kan, keadilan lawan rasa kasihan, Iya. ya kan. Nah, yang pertama jelas komunikasi itu dengan sejawat di sini, ya, komunikasi, kolaborasi, pemahaman, ya, termasuk misalnya dengan masyarakat, komite, ya kan, sehingga ketika terjadi semacam kemungkinan miskomunikasi lebih bisa dieliminir. Ya, pasti ada contoh, mungkin Pak Presiden, saya terpaksa harus melepas satu guru, gitu kan. Nah, alhamdulillah ternyata yang bersangkutan tidak ada masalah, masyarakat juga mendukung, ya, bahkan keluarga yang bersangkutan masih berkomunikasi dengan baik karena paham yang kita ambil bukan pribadi, tapi ini adalah demi kebaikan bersama. Kata kuncinya adalah memberi pemahaman kepada kita semua, ya, dan saya pun juga harus belajar memahami apa yang dibalik, sehingga yang terkena tindakan juga paham, ya, lingkungan paham, kalau bisa win-win solution. Itu ya. Iya. Dalam pengambilan keputusan Pak, itu Bapak lebih menyukai keputusan segera atau keputusan yang memiliki jadwal tertentu Pak? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Ya, jadi yang sifatnya sudah direncanakan, kayak di rencana keuangan, anggaran sekolah, itu selama setahun sudah diprogram. Ya. Tapi ada kisah nyata, misalnya kejadian teman kita yang waktu mampu izin. Oh iya. Ya kan? Karena siswanya itu baik, ya, ingin ada acara, ya, itu eksekusi dengan cara dana sekolah tidak mencukupi, ya, maka orang tua saya panggil, saya undang, kemudian diberi pemahaman dan diputuskan bersama. Maka acara jalan tanpa prosedur yang semestinya, tanpa anggaran tahunan, tapi insidental. Yang kedua, ketika siswa mau lomba ke Madura kemarin saya, ya, mestinya hanya 3 regu, semuanya mau ikut, ya kan? Maka harus diputuskan dengan cepat itu. Ya, ini kan ada yang insidental, ada yang program. Dalam mengambil keputusan Pak ya, terkadang ada beberapa orang ataupun faktor-faktor apa saja yang dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Iya, faktornya pertama memang komunikasi, penting sekali komunikasi dengan semua pihak, dari yang paling atas, misalnya dari teman-teman guru, TU sampai penjaga malam, ya, komite. Bahkan kemarin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, maka kepala sempes kita saya undang, ya, pimpinan cabang kita saya undang. Ini juga faktor yang membuat kita kadang-kadang ke langkah-langkah itu sudah dipahami semua pihak. Langkah apapun, yang penting kan pimpinan di atas, ya, teman seiring, ya, dan bawah. Jadi itu faktor yang penting, ada komunikasi, kolaborasi, koordinasi. Komunikasi, kolaborasi. Ya. Baik Pak, sebagai pertanyaan penutup ya Pak ya, dari semua pengalaman tentang dilema etika ya, maupun rujukan moral yang pernah Bapak alami,
pelajaran hidup apa yang Bapak dapatkan dalam menyikapi dilema etika ataupun rujukan moral ini, Pak? Ya, baik. Sebagai sama manusia ternyata salah satu misalnya kita, saya pribadi harus memahami bahwa orang lain itu punya latar belakang, punya alasan untuk sesuatu. Nah, ketika kita memutuskan, selalu mungkin kita harus belajar atau mengikuti bagaimana teman atau guru atau TU yang akan kita ambil tindakan. Jadi artinya kita menjadi yang bersangkutan. Ya, ketika kita memuji, kita memberikan sanksi, pembinaan sebagainya, kita harus memahami kenapa dia seperti itu dan bagaimana kita bisa memahami. Kira-kira begitu, memahami orang lain. Memahami orang lain, Pak. Terima kasih, Pak. Jadinya itu menjadi pelajaran berharga buat saya dan teman-teman yang lain yang ingin belajar. Ya. Tentunya juga sama karena kita semua pada akhirnya tidak akan jadi pemimpin. Intinya seperti guru sebenarnya adalah pemimpin dalam kelas seperti itu, dan jadi pemimpin dalam keluarga dan seterusnya. Ya. Terima kasih atas pengalaman yang telah Bapak bagikan. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Pak Rudal. Ya, mohon maaf ini mengganggu waktunya. Ya ini, Pak, saya perhatikan Bapak ini kan sudah cukup lama ya menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Iya, Pak. Tentunya sudah banyak asam garam dalam menjalankan tugas tersebut. Ya, jadinya saya ingin belajar mengenai tentang manajemen sekolah, ya, terutama di bidang kurikulum. Tentunya kan selama ini pastinya Bapak juga mengalami banyak sekali dilema etika dan rujukan moral. Iya. Iya. Itu menurut pengalaman Bapak itu dilema etika atau rujukan moral yang bagaimana, Pak, yang biasanya atau pernah Bapak alami? Ya, Pak Rudal, selama saya jadi wakil kurikulum itu memang ada dilema etika yang saya alami, terutama adalah tentang yang program-program yang saya jalankan, dan semua itu atas dasar dari masukan dari bawah. Dan itu kadang itu membuat dilema saya, yaitu benar lawan benar. Jadi sama-sama benar itu. Maka tapi saya harus memutuskan salah satu. Nah, itu begitu, Pak. Untuk yang mungkin dilema bujukan moral itu kemungkinan langsung saya tolak, Pak, itu kalau ada. Iya. Pak, misalnya kalau lebih spesifik lagi nih ya, tentunya dalam melaksanakan tugas tersebut atau mengambil keputusan yang di bawah bidang Bapak, tentunya Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur bagaimana yang kemudian Bapak bisa mengambil keputusan akhirnya? Ya, Pak Rudal. Dari kebiasaan saya yang saya lakukan itu, kalau ada permasalahan yang benar, sama-sama benar, program misalnya, itu saya pilih mesti yang jangka panjang. Kepentingannya adalah jangka panjang dan kepentingannya ke siswa itu. Dan itu saya jadwalkan, biasanya terjadwal saya panggil keduanya, terus saya ajak komunikasi dan diskusi, terus saya ajak pemaparan, saya gali wawasan tentang kepentingan siswa dan jangka panjang sekolah. Begitu, Pak. Dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan tersebut, tentunya Bapak juga mengalami tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan tersebut. Dari pengalaman yang pernah Bapak alami, tantangan bagaimana yang pernah Bapak dapatkan? Iya. Tantangannya banyak ya, karena memang programnya masing-masing guru yang diajukan misalnya ya ke wakil kurikulum itu kadang ego sentral itu mempengaruhi, Pak. Itu ego sentral,
keinginan programnya dipenuhi dan didahulukan. Nah, itulah tantangannya buat saya, Pak. Jadi dengan berbagai latar belakang, guru itu kadang memiliki egoisme terhadap program dan proyek lah yang ingin diajukan dan cepat diwujudkan. Baiklah, dari saya merefleksi apa yang telah disampaikan di awal, dalam mengambil keputusan Bapak biasanya menggunakan metode keputusan yang telah terjadwal. Ya. Tetapi terkadang ya Pak ya, dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari itu ada juga beberapa keputusan yang harus diambil segera, dan Bapak memiliki waktu yang sangat sempit. Terus kemudian hanya beberapa orang saja yang bisa Bapak hubungi atau diajak berbicara. Hal tersebut, contoh dari kegiatan hal tersebut yang pernah Bapak alami itu bagaimana, Pak? Kalau dalam waktu mendesak, saya selalu berpatokan pada jangka panjang, Pak. Satu, jangka panjang, kepentingan jangka panjang. Dua, kepentingan siswa. Nah, itu mesti dasarnya itu. Kalau dari dua itu tidak, itu baru kita acara itu kalau memang mepet kita tunda dan kita diskusikan bareng. Tapi kalau memang tidak, ya itu langsung. Pokoknya dasarnya adalah kepentingan siswa, berpihak pada siswa, berpihak pada sekolah. Itu kadang biasanya kalau memang waktunya mepet kita putuskan, tapi setelah itu kita sosialisasikan dan diskusi. Adakah apa seseorang ataupun faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Yang mempermudah adalah di sini lingkungannya mudah diajak komunikasi, Pak. Semua guru mudah diajak komunikasi, mudah diajak kolaborasi, ya itu, sehingga komunikasi itu penting dan itu yang mempermudah. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak, atau dari pemahaman yang telah diberikan. Kita akan beralih pada satu pertanyaan pamungkas ya. Pertanyaan akhir dari sesi pertanyaan ini Pak. Jadinya dari semua yang telah disampaikan atau dari semua yang pernah Bapak alami selama beberapa waktu ini, pelajaran hidup apa yang dapat Bapak ambil dalam hal pengambilan keputusan? Jadi dari serangkaian peristiwa yang ada dan pengalaman yang saya alami selama saya menjabat Waka, bahwa komunikasi dan pola komunikasi itu penting, Pak. Jadi komunikasi, pola komunikasi itu penting untuk dikembangkan, karena saya selalu menghadapi masalah itu selalu saya bangun dengan komunikasi dan pola komunikasi yang baik. Itu Pak. Oh, jadinya ya, untuk mendapatkan keputusan yang baik, maka kita harus memperhatikan tentang komunikasi dan pola komunikasi yang dibangun, sehingga kita bisa memperoleh informasi yang tepat. Betul. Baik, terima kasih atas pengalaman yang telah dibagikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus itu perkembangan sama ya, cuma ini tak upload kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mohon maaf dan waktunya sebentar, Pak. Oh iya. Iya, ini ya kan saya melihat Pak Wahyu itu sudah cukup lama menjabat sebagai Waka Sarana Prasarana. Iya. Jadinya saya ingin belajar sedikit dari Bapak lah mengenai manajemen sekolah. Terutama dalam hal ini adalah dalam menyikapi dilema etika dan rujukan moral. Tentunya dalam perjalanan karir Bapak selaku Waka Sarpras sudah banyak mengecap asam garam di sekolah ini. Ini kalau menurut pengalaman Bapak, bagaimana Bapak menyikapi dilema etika dan bujukan moral ini, Pak? Oke. Yang pertama tadi apa? Etika moral ya? Iya, dilema etika. Dilema etika. Jadi gini, kalau dilema etika itu kan bahasanya itu sama-sama
bagus, sama-sama butuh, kan seperti itu Iya, ya. betul, iya. Saya ambil contoh kalau di Satras itu misalnya yang satu ngajukan alat olahraga, yang satu ngajukan alat praktek, kan seperti itu ya. Iya. Sama-sama butuh, Hmm. sama-sama bagus memang. Nah, bagaimana sih menyiasatinya? Ya, jadi sesuai dengan kemampuan yang ada di anggaran, Iya. kita penuhi semua, walaupun mungkin nanti bertahap, istilahnya skala prioritas atau volumenya yang dikecilin, seperti itu yang biasanya dilakukan seperti itu. Terus yang kalau dilema rujukan moral ini ya, saya pikir kalau memang itu tidak terlalu urgen, tidak penting, istilahnya keterbatasan dana mungkin tidak kita turuti. Tapi lain kasus kalau misalnya dana ada, terus juga untuk memberikan ngasih moral, memberikan moral mungkin bisa lah. Tapi kalau sepanjang itu tidak urgen sih kita tidak pernah menuruti seperti itu. Ini kan Pak ya, jabatan Bapak selaku Wakasarana ini kan kalau dalam kedinasan itu termasuk sebagai petugas kuasa barang. Iya. Yaitu kan terkadang itu juga ada dari pihak luar seperti sales segala macamnya itu menawarkan barang yang kemudian dengan fee tertentu. Itu bagaimana Bapak menyikapi kalau ada hal yang demikian? Ini biasanya kita itu punya price yang istilahnya itu yang kita nyari harga termurah. Iya kan, harga termurah. Nah, kalau sales itu biasanya itu harganya itu mahal. Jadi misalnya sudah di RKS, kita sudah anggarkan, kebetulan memang kita butuh dianggarkan, salesnya datang, kebetulan kok cocok. Tapi kita lihat harga dulu. Kalau memang itu harganya terlalu tinggi ya kita biasanya tidak pernah, jarang kita ngambil di sales. Kebanyakan kita ke toko yang memang harganya sudah fix. Sudah, ya. Ya, baik. Nah, terus kemudian kan dalam melaksanakan tugas sebagai kuasa pengguna barang, tentunya Bapak juga ada melakukan kegiatan namanya pengadaan barang, ya tentunya bekerjasama dengan bendahara sekolah. Nah, itu langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Bapak lakukan untuk pengadaan barang baru itu bagaimana Pak prosedurnya? Jadi gini, itu fungsinya Satgas itu sebenarnya saya itu hanya menghimpun Pak ya. Kebutuhan itu dari bawah, yaitu dari guru, kepala program studi, kepala lab, itu yang membuat rapnya dan kebutuhannya apa yang dibutuhkan dalam satu bulan. Nah, dari segitu store kita akan bahas, kita himpun di RKS sekolah. Nah, jika terkendala karena kehabisan dana dan cukup, nah itu yang harus skala prioritas atau volumenya yang dikecilin. Jadi misalnya jurusan HPI mengajukan istilahnya volumenya itu mungkin 50 juta misalkan seperti itu. Nah, setelah dijadikan satu ya, diklopkan, ternyata uangnya kurang. Nah, otomatis nilainya ini kita turunkan atau kita bagi 50 juta ini bertahap pengadaannya itu, atau volumenya yang diturunkan. Jadi misalnya beli 10, beli 3. Iya. Jadi alurnya atau prosedurnya itu adalah pengajuan dari kepala kaproli ataupun dari kaleb atau Satpras ataupun dari guru, kemudian disampaikan kepada Bapak, lalu kemudian oleh Bapak dibahas di rapat RKS. Nah, tentunya dari pengajuan dengan pelaksanaannya itu ada perbedaan Pak. Lalu bagaimana Bapak menyikapi seandainya yang awalnya diajukan itu 10, kemudian ternyata mampunya hanya 3, bagaimana cara Bapak mengkomunikasikan hal tersebut kepada yang berkaitan? Ya, jadi ya kita panggil yang mengajukan itu, yang berkepentingan kita panggil.
di misalnya ada 4 program studi prodi kita panggil ya, terus kita bicarakan itu kendala biaya atau kita anggaran kita tidak cukup untuk memenuhi misalnya 4 prodi ini. Nah, kita lakukan itu, kita bicarakan. Nah, begitu solusinya adalah pihak prodi sendiri masing-masing jurusan yang membreakdown, yang istilahnya itu memilah beli untuk skala prioritasnya mana dulu yang mau didahulukan. Atau kalau mereka nggak bisa harus semuanya Pak, ya, tapi volumenya gitu kan. Misalnya ini harus semua Pak sebenarnya, kalau satu nggak bisa. Nah, berarti volumenya yang dikurangi misalnya dari 10 jadi 3 itu tadi. Pokoknya dikomunikasikan sama itu komunikasikan itu yang penting. Ya, untuk hal tersebut biasanya Bapak lebih menyukai pendekatan pribadi atau lebih baik dikumpulkan semuanya terus dijelaskan di depan forum, biasanya seperti itu. Ya, nggak forum juga sih maksudnya ya kita. Ya, maksudnya yang katakanlah kaproli, kaproli itu bisa dikumpulkan ya. Nah, jadinya bukan dekati yang satu proli dulu, kemudian dekati proli yang lain gitu, Nah, atau lebih baik dikumpulkan saja. Efisiensi Pak, jadi digabungkan jadi satu. Atau isinya sama. Isinya sama. Ya. Iya, Pak. Dalam perjalanan ini ya, dalam perjalanan karir Bapak selaku Wakasarpras itu tentunya juga ada tantangan dan hambatan yang mungkin pernah Bapak alami. Contoh dari tantangan yang Bapak hadapi itu apa Pak contohnya? Dan bagaimana cara Bapak menyikapi tantangan tersebut? Biasanya ego masing-masing jurusan, ego masing-masing pribadi yang istilahnya harus terpenuhinya yang diajukan. Jadi tidak bisa, ini harus terlaksana dan karena ini penting dan jadi egonya itu dari masing-masing jurusan atau masing-masing personil, karena ada juga yang bukan jurusan, misalnya ambil contoh pelajaran olahraga. Nah, itu jadi ego itu yang pertama. Terus yang kedua, jika ini bukan pengadaan ya, tantangannya itu misalnya dapat bantuan itu tidak sesuai spek biasanya. Nah, itu yang susah kalau karena yang kita ajukan sama yang kalau minta bantuan itu kan yang datang barang kita ajukan, ternyata yang kita maksud tidak sama dengan barang yang datang. Itu tantangannya. Jadi apabila barang yang datang tidak sesuai dengan spek itu kan sebenarnya juga sebuah dilema Pak. Iya. Lalu kemudian untuk menghadapi dilema seperti itu bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut Pak? Ya kalau masih bisa digunakan, istilahnya masih cocok, cuma mungkin speknya ya untuk misalnya kalibrasinya kurang bagus dan lain sebagainya, ya kita terima yang gimana lain. Susahnya itu antara barangnya itu tidak bisa dipakai, karena apa? Tidak match dengan pelajaran yang akan diajarkan. Contoh diberikan kemarin kasus refraktu, yang kita maksud refraktu air, yang datang refraktu gula. Oh ya. Nah, itu sudah bisa ya, gimana lagi, namanya bantuan ya. Iya. Sudah. Hanya kita laporan aja ke atas bahwa itu memang tidak suspek, tapi tidak bisa dikembalikan barang. Gitu, iya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk pengadaan barang itu atau sesuai dengan permintaan saja Pak? Nah, itu harus ada jelaskan di awal pembahasan RKS itu, di awal tahun anggaran biasanya kita. Nah, kalau di sambil jalan itu kalau insidental ya, misalnya ada kerusakan mendadak, misalnya gedung ini mau roboh karena tertimpa angin, nanti itu insidental bisa aja. Tapi kalau sudah dianggarkan sebelumnya dia tahun anggaran itu jadwal. Ini Pak, kemudian kira-kira ada gak orang-orang ataupun faktor-faktor yang selama ini cukup membantu Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ya, karena ya mereka masing-masing itu, karena yang penting kan kekompakan, keguyuban, sehingga ketika kita bicara komunikasi, kita komunikasikan
itu mereka bisa saling mengerti, saling memahami, saling menghargai dari masing-masing kebutuhan yang memang terbatas di dalam untuk memenuhi semua kemauan yang ada di SMK kita, untuk mengcover semuanya itu terbatas. Itu yang sangat membantu untuk lingkungan SMK Pacitan itu Iya, kekompakan itu Pak ya, betul, kekompakan iya, itu. betul. Oke. Nah, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal peristiwa yang pernah Bapak alami berkaitan dengan pengambilan keputusan, kira-kira pelajaran hidup apa yang bisa kita petik Pak dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi gini, yang nomor satu itu komunikasi, itu harus jalan, jadi jangan terselit. Sehingga dengan komunikasi apapun bisa dibicarakan, itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan kekompakan, ya, dengan kekompakan, keguyuban, sehingga Pak Ibu masing-masing itu akan terkontrol. Jadi tidak menomorsatukan kemauannya sendiri itu ketika mengambil keputusan seperti itu. Jadi itu yang sangat membantu dan menambah kekompakan juga di sini, karena ketika kita ambil keputusan bahwa ini harus sekian, ini sekian, ya, mereka semuanya dari keputusan itu akan semakin mempererat kita. Jadi yang terpenting itu dalam sebuah dalam mengambil keputusan itu adalah komunikasi dan kemampuan untuk menjaga kekompakan. Iya. Terima kasih Pak atas sharing berbagi pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin melakukan refleksi wawancara. Yang pertama adalah berkaitan dengan hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara yang telah saya lakukan dengan pimpinannya, yaitu banyak sekali hal-hal baru yang saya pelajari, baik itu dari kepala sekolah, dari wakil kurikulum maupun dari wakil sarana prasarana. Yang bisa saya bandingkan adalah dari ketiga narasumber tersebut, kebanyakan menggunakan paradigma, prinsip, dan langkah pengujian yang sedikit melompat-lompat, tetapi dapat saya tangkap bahwa mereka menggunakan paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian keputusan yang benar. Begitu juga dengan persamaan dari ketiganya, yaitu sama-sama menggunakan paradigma jangka pendek dan jangka panjang. Dan mereka ketiganya juga berusaha untuk menjauhi adanya bujukan moral. Ya. Sebisa mungkin mereka tidak sampai terbujuk oleh godaan bujukan moral. Yang sering terjadi adalah berupa dilema etika, yaitu pilihan yang benar dan pilihan benar yang lain. Ya. Kemudian rencana ke depan dari para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan adalah mereka berupaya melakukan komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak sebanyak mungkin yang bisa dijangkau atau yang berkaitan, sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Kemudian bagaimana mereka mengukur efektivitas pengambilan keputusan, yaitu mereka melakukan refleksi setelah keputusan tersebut diflorkan. Ya, jadinya tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama
bisa dilakukan revisi. Kalau hal tersebut masih memungkinkan, apabila tidak maka sebenarnya keputusan yang mereka buat itu sudah melewati tahap-tahap, langkah-langkah pengambilan keputusan yang benar. Kemudian, bagaimana jika saya sendiri menerapkan pengambilan keputusan dilema etika, dalam lingkungan kepada murid serta para sejawat, yang saya miliki di sekolah, ya saya akan berusaha untuk menerapkan, 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian, yang ada, ya. Tentunya hal tersebut perlu perenungan yang mendalam dan, waktu untuk berpikir dan mempertimbangkannya masa-masa. Kemudian, sebagai akhir dari refleksi ini, bahwa menjadi seorang pemimpin itu adalah sebuah amanah, dan setiap amanah itu mempersyaratkan tanggung jawab. Untuk itu, sebelum kita mengambil keputusan, maka sebaiknya kita mempertimbangkannya itu dengan bijak dan masak-masak, dan upayakan sejauh mungkin, sebisa mungkin menjauhi bujukan moral. Saya kira demikian refleksi yang dapat saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.